Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Rosidah dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang himpunan, yaitu materi bab 2 untuk kelas 7 semester 1. Nah, pagi ini yang akan kita pelajari yaitu tentang definisi himpunan, penulisan himpunan, dan anggota himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya dapat didaftarkan anggotanya dengan jelas. Nah, contoh soal. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? A. Kumpulan binatang yang berkaki 4. Nah, berarti sudah jelas yang dimaksud di sini kumpulan ada dari binatang yang memiliki kaki 4. Contohnya atau kumpulan binatang ini dapat kita sebutkan anggotanya: kerbau, sapi, kucing, gajah, kuda. Nah, jadi sudah jelas batasan kumpulannya, yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Berarti kumpulan ini disebut himpunan atau termasuk himpunan. Nah, kumpulan yang kedua atau berikutnya yaitu kumpulan aktris cantik di Indonesia. Nah, aktris cantik banyak sekali. Contoh saja, misalkan Amanda Manopo. Nah, Amanda Manopo merupakan aktris di Indonesia, tapi di sini cantik. Nah, cantik itu sifatnya relatif ya. Misalkan menurut si A, Amanda Manopo cantik, tapi belum tentu menurut si B Amanda Manopo cantik. Maka cantik ini sifatnya relatif. Berarti kumpulan ini bukan himpunan. Karena tidak jelas batasannya. Kemudian yang C, kumpulan siswa yang tingginya di atas 150 cm. Di sini ada kata sifat tinggi, tapi karena sudah ada batasannya dengan jelas, yaitu di atas 150 cm, maka dapat kalau disuruh menyebutkan siswanya siapa saja, misalkan di suatu kelas, kan dapat diukur siswanya yang tingginya 150. Berarti ini himpunan. D. Kumpulan siswa cerdas. Nah, cerdas itu yang dimaksud seperti apa? Berarti tidak jelas, ini kata sifatnya juga relatif juga, maka ini bukan himpunan. Kemudian yang E, kumpulan orang gemuk. Nah, gemuk yang dimaksud gemuk yang dengan berat badan berapa? Kecuali jika di sini nanti ada batasannya, gemuk dengan berat badan misalkan 100 kg. Nah, itu ada batasannya, maka ini akan masuk ke himpunan. Tapi jika tidak, kata sifat ini tidak diikuti dengan batasan yang jelas, maka kumpulan orang gemuk ini bukan himpunan. Jadi intinya kalau misalkan ada kata sifat harus disertai dengan batasnya ya, batasannya atau keterangannya seperti ini, maka akan masuk ke dalam himpunan. Tapi kalau tidak ada batasannya, tidak ada keterangannya, kata sifat seperti ini saja, maka bukan himpunan. Lanjut sekarang contoh yang F. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, warna lampu lalu lintas itu adalah merah, kuning, hijau. Berarti sudah jelas warna lampu yang dimaksud di sini apa saja. Maka kumpulan warna lampu lalu lintas ini merupakan himpunan. Penulisan himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi untuk melambangkan himpunan harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar seperti ini. Misalkan himpunan A.
atau himpunan B. Jadi tidak boleh menggunakan huruf kecil seperti ini. A, ini tidak boleh ya. Ataupun B, seperti ini juga tidak boleh. Karena kalau huruf kecil ini nanti untuk menuliskan anggotanya saja. Kemudian objek suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari suatu himpunan. Jadi objek yang ada di dalam himpunan itu disebut anggota atau elemen. Himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal dan anggota-anggotanya ditulis di antara pasangan kurung kurawal. Nah, jadi contoh misalkan A itu himpunan yang anggotanya misalkan huruf A, I, U, E, O. Nah, jadi ini huruf atau lambang himpunannya harus ditulis huruf kapital. Kemudian anggotanya himpunan A apa saja, yaitu A, I, U, E, O atau kumpulan huruf vokal. Nah, A, I, U, E, O ini adalah anggotanya. Anggotanya harus dikurung kurawal seperti ini. Anggota himpunan diapit oleh kurung kurawal. Ada 3 cara penulisan himpunan. 1. Mendaftarkan atau menyebutkan anggotanya. 2. Dengan kalimat atau kata-kata. 3. Dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang contoh himpunan dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggotanya. A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini dibaca A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, tadi di cara penulisan himpunan itu dituliskan dengan huruf atau dilambangkan huruf kapital. Nah, berarti harus huruf kapital. Kemudian diikuti di sini ada tanda kurung kurawal yang mengapit anggota dari suatu himpunan. Ya. Ini adalah contoh himpunan yang dituliskan dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Nah, setelah itu himpunan ini dapat dinyatakan juga dengan kalimat atau kata-kata. Nah, masih himpunan yang sama, tapi kita nyatakan dengan kalimat atau kata-kata. Contoh, berarti kalau dari himpunan A ini, A sama dengan penulisannya ya, A sama dengan kurung buka 5 bilangan ganjil pertama. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Kurung ya untuk menutup. Nah, kenapa di sini 5 bilangan ganjil pertama? Ya, karena dengan kalimat atau kata-kata itu artinya kita mencari sifat dari anggota himpunannya. Nah, kalau kita lihat di sini himpunan A anggotanya adalah bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah bilangan ganjil. Nah, ini adalah bilangan ganjil 5 dari bilangan ganjil yang pertama, ya. Berarti di sini dituliskannya A adalah 5 bilangan ganjil pertama. Ada sama dengannya. Kemudian ada kurung kurawal. Kalau misalkan kita tidak menggunakan kurung kurawal, itu bisa, tapi dengan cara seperti ini. A sama dengan, harus kita tuliskan himpunan 5 bilangan
ganjil pertama. Ya, jadi kalau tidak menggunakan kurung kurawal seperti ini, kita harus menyertakan himpunan di sini, ya. Nah, sekarang cara penulisan himpunan yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Dari himpunan A ini kita rubah ke dalam bentuk notasi himpunan, notasi pembentuk himpunan. Caranya yaitu contoh A sama dengan kurung buka dari kurung kurawal X sedemikian hingga sehingga X. Nah, sekarang kita lihat di sini bilangannya. Tadi anggotanya tetap sama ya, jadi himpunannya tetap himpunan A tapi dirubah cara penulisannya. Kurang dari 10 di mana X elemen bilangan ganjil. Nah, ini adalah sifatnya. Yang anggota himpunan A ini adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Berarti di sini batasannya X kurang dari 10. Ya. Ini cara membacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X kurang dari 10 di mana X elemen bilangan ganjil. Atau jika batasannya bukan kurang dari 10, kita bisa juga menggunakan batasan A sama dengan X. Jadi X-nya ini X kecil ya, ini boleh huruf apa saja. Tapi kalau anggota itu hurufnya harus huruf kecil. Di mana X kurang dari sama dengan 9. Seperti ini tidak apa-apa. Ya. X elemen bilangan ganjil. Nah, kalau batasannya itu 9 berarti di sini kurang dari sama dengan, karena 9 juga termasuk anggota himpunan A. Tapi kalau kita beri batasannya bilangannya 10 berarti tandanya kurang dari saja ya. Contoh soal penulisan himpunan. Nomor 1, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. B adalah himpunan yang anggotanya B sedemikian hingga sehingga B kurang dari 10 di mana B faktor dari 15. Nah, perintah ini adalah bentuk himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Diminta ditulis dalam bentuk himpunan yang lain. Berarti kita nanti akan merubah bentuk himpunan B ini ke dalam mendaftar anggotanya dan dengan kalimat atau kata-kata. Nah, sebelum kita merubah bentuk penulisannya, sekarang kita cari dulu faktor dari 15. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Karena di sini yang diminta adalah faktor dari 15. Nah, kemudian adapun syaratnya di sini batasnya adalah kurang dari 10. Nah, karena faktor yang diminta faktor dari 15 kurang dari 10, maka nanti anggotanya hanyalah 1, 3, dan 5. Maka cara yang pertama tadi, bentuk penulisan himpunan dengan cara mendaftar anggotanya, mendaftar anggota itu menjadi himpunannya adalah B, himpunannya tadi B, berarti di sini tetap B, sama dengan kurung buka 1, 3, 5, kurung tutup. Jangan lupa harus ada tanda koma di antara anggota himpunannya.
Kemudian yang kedua adalah dengan kalimat atau dengan kata-kata. Nah, ini B sama dengan kurung buka. Nah, karena ini faktor dari 15 tapi ada syaratnya yang kurang dari 10. Maka di sini ya kita tulis dengan kalimat faktor dari 15 yang kurang dari 10 kurung tutup. Nomor 2, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Himpunan C beranggotakan 10, 12, 14, 16, 18. Nah, berarti kita akan merubah dalam bentuk penulisan dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Sekarang dengan kalimat dulu atau dengan kata-kata. Dengan kalimat. Kalau dengan kalimat berarti kita cari dulu sifatnya atau kita identifikasi dulu anggotanya ini adalah bilangan apa sih. Nah, anggotanya di sini ternyata semuanya adalah bilangan genap. Dan ini dimulai dari bilangan 10. Kemudian bilangan yang terakhir adalah 18. Artinya anggota himpunan C ini adalah bilangan genap antara atau bilangan genap yang lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari 20 atau sampai sama dengan 18. Nah, berarti ini nanti bisa kita nyatakan menjadi 2 ya. Yang pertama, C sama dengan atau adalah himpunan bilangan, saya singkat ya, bilangan genap lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari 20. Kalau saya tulis seperti ini boleh ya, karena di sini batasnya tadi bilangan genap mulai dari 10 sampai 18, berarti di sini batasannya adalah lebih dari sama dengan 10. Jadi 10-nya ikut disebutkan dan kurang dari 20 ya, karena 18. Jadi kalau kurang dari 20 berarti 20 tidak ikut disebutkan. Itu boleh. Ataupun jika saya tulis seperti ini juga boleh. Bilangan genap antara 9 dan 20. Seperti ini juga boleh. Nah, ini adalah bentuk himpunan dengan kalimat dari himpunan C. Nah, sekarang dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan ya. Juga sama, kita buat 2 batasan ya. Sekarang C sama dengan kurung buka ya, kurung kurawal, di mana C sedemikian sehingga anggotanya, karena tadi ada batasannya dari yang pertama ini, kurang dari sama dengan 10 dan kurang dari lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari 20. Maka C di sini, C yang kecil ini kita tulisnya di tengah. Nah, seperti ini. Lebih dari sama dengan 10, kemudian C kurang dari 20.
di mana itu koma ya, di mana C bilangan genap. Nah, ini adalah bentuk notasi himpunan, notasi pembuat himpunan dari yang ini, yang C ini ya, yang batasannya lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari 20. Kemudian kalau yang kedua ini, berarti C sama dengan C, kita tulis di tengah lagi, C antara 9 dan 20, berarti di sini tandanya lebih dari 9, tidak ada sama dengannya. Kemudian kurang dari 20. Sifatnya tetap sama, C bilangan genap. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari tentang anggota himpunan. Nah, suatu benda atau objek dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan lambang ini. Bacanya adalah elemen. Jadi ini dibaca elemen. Dan jika bukan anggota himpunan dilambangkan dengan tanda elemen tadi atau lambang elemen tadi, tapi diberi garis miring ke kiri. Nah, dibaca bukan elemen. Contoh, nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Yang pertama, 2 elemen bilangan prima. Apakah benar 2 itu adalah anggota dari bilangan prima? Nah, bilangan prima itu bilangan berapa saja? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti 2 adalah himpunan bilangan prima. Maka pernyataan ini benar. Pernyataan yang kedua, sapi bukan elemen binatang unggas. Unggas itu adalah binatang yang ciri-cirinya bisa bertelur dan berkaki 2. Nah, sedangkan sapi itu adalah hewan mamalia berkaki 4. Maka pernyataan ini yang menyatakan sapi bukan anggota atau bukan elemen binatang unggas ini juga benar. Berikutnya, gajah elemen binatang mamalia. Gajah elemen binatang mamalia berarti benar juga, karena gajah memang hewan mamalia. Lanjut, 35 elemen kelipatan 7 kurang dari 49. 35 elemen kelipatan 7 kurang dari 49. Nah, 35 itu adalah kelipatan 7. Memang benar ya, karena 35 adalah kelipatan 5 dari 7. Nah, yang kurang dari 49 berarti pernyataan ini juga benar. Nah, lanjut. 0 elemen bilangan asli. 0 bukan elemen, ada garis miringnya ya, berarti 0 bukan elemen bilangan asli. Nah, ini pernyataannya juga benar karena bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 itu adalah anggota bilangan bulat.